bersama Adupi Indonesia bersih. Kita sama-sama dengar bagaimana pengalaman-pengalaman anak-anak muda kita yang peduli dengan lingkungan dan juga peduli dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pengelolaan sampah. Jadi saya Heri Yusamandra saat ini di Adupi dipercaya untuk membidani suatu program yang nama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional. Nah, di depan kita merupakan juga anggota Adupi. Narasumber kita ini banyak berperan dalam pengelolaan sampah berbagai macam ya, baik organik dan organik, termasuk juga plastik. Baik, kita mulai langsung ya dengan narasumber pertama kita. Ya, kami akan mulai dari Mas Ernest dulu barangkali ya. Kita ingin tahu dulu apa itu ekosistem, apa yang mendasari membangun startup seperti ini, kemudian apa yang ingin dicapai gitu Mas Ernest. Silakan Mas Ernest memperkenalkan sekaligus menceritakan gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk semuanya mungkin saya perkenalkan diri lagi, nama saya Ernest, saya CEO dan co-founder dari Rekosistem. Jadi apa itu Rekosistem? Kita adalah perusahaan clean teknologi yang menawarkan jasa pengumpulan dan distribusi sampah-sampah daur ulang ke pabrik-pabrik ataupun rekan-rekan mitra daur ulang. Nah, kenapa sih kita awalnya ya mulai Rekosistem gitu? Kita melihat bahwa sampah itu merupakan sisa dari hasil produksi dan konsumsi yang jumlahnya sejalan dengan permintaan yang ada di market, di pasar. Nah, permintaan ini kan muncul dari jumlah populasi ya. Nah, ngelihat Indonesia nih jumlah populasinya banyak, pasti kebutuhan produksi dan konsumsinya banyak juga. Yang artinya jumlah sampahnya pasti akan banyak. Nah, jadi itu permasalahan yang kita bisa lihat tuh permasalahan yang akan terus ada. Nah, terus kita lihat kondisinya sekarang masih banyak peluang untuk dikembangkan. Bahwa saat ini sistemnya masih informal, belum ada standar prosedur ataupun model yang optimal, sehingga kita merasa di Rekosistem, oh kayaknya perlu nih ada disrupsi di sektor ini. Ya harapannya sih semakin banyak pengelolaan sampah bertanggung jawab yang bisa diterapkan dan semakin banyak juga sampah-sampah sesuai jenisnya yang bisa diselamatkan dan didistribusikan ke tempat-tempat daur ulang. Itu sih tujuan dan alasannya. Baik, ya itu yang pertama dari ekosistem. Jadi kesimpulannya ini lebih fokus ke industri ya, pengolahan sampah Ya, industri. membantu pengolahan sampah buat ke industri, tapi itu buat downstreamnya nih. Ya. Tapi di upstreamnya adalah membantu area-area kawasan, baik itu kawasan. perumahan, gedung-gedung, ataupun bahkan usaha-usaha tempat publik itu untuk bisa menerapkan pengelolaan sampah bertanggung jawab. Jadi dua sisi nih, di depan sama di belakang. Baik, ya sangat inspiratif sekali dasar filosofinya untuk membangun ekosistem. Baik, kita lanjut ke Pak Alek. Ini Reko ini seperti apa Pak Alek? Selamat siang semuanya, jadi saya perkenalkan lagi. Saya Alex dari Reko, kami dari Million Limbah Indonesia. Kalau tadi Pak Ernest sudah di collectionnya, kalau kami lebih di off-takernya, yaitu sebagai produsen dari atau recycling plant untuk barang-barang plastik daur ulang. Khususnya kami fokus di barang-barang yang mungkin selama ini orang kurang lirik atau lebih disebut low value plastik, yaitu dari plastik film dan juga termasuk beberapa jenis dari multilayer plastik. Khususnya kami juga belakangan ini juga masuk ke bidang collection juga, tapi kami lebih fokus untuk di daerah-daerah timur ya, seperti di Sulawesi, Maluku, di mana yang sebelum kami masuk itu masih benar-benar tidak ada pengolahan sama sekali. Jadi contohnya kayak di Maluku itu bukannya mereka mau membuang sampah ke laut ya, tapi kalau TPS-nya aja nggak ada, penjemputan sampahnya nggak ada, ya mereka tidak punya opsi lain. Jadi mereka hanya buang ke laut saja. Jadi kami hadir juga untuk mencegah di sana, tapi kami juga bekerja sama dengan para collection unit yang lain, baik yang dikelola oleh pemerintah seperti bank-bank sampah, TPS 3R, ataupun juga swasta yang lain seperti Pak Ernest ini dan juga berbagai macam collection unit yang lain. Mungkin seperti itu sih Pak. Bikin pabriknya di sana, pengolahannya ya?
Iya, karena bagi kami kalau mengolah low value plastik, musuh utamanya itu logistik, Pak. Jadi kalau kita iya. kumpulin di sana, bikinnya di Jawa, udah pasti nggak bisa. Jadi Oke. kita harus bikin pabrik mendekati sumber. Baik, ini low value nih kalau Bapak Ibu ini low value ini seperti kresek ya Pak ya? Ya, Kantong bungkus-bungkus snack, bungkus-bungkus multilayer masuk ya? ya bungkus minyak goreng. Minyak goreng. Nah, ini Pouch-pouch gitu. iya, ini didaur ulang oleh Reko Betul. apa ya? Reko ya. Nah, ini dan mulai di daerah yang paling ujung timur Indonesia, Maluku gitu ya. Baik, inspiratif sekali. Lanjutnya mungkin Pak Mangku perkenalkan kami box itu apa gitu dah. Oke, Silakan. thank you Pak Yari. Perkenalkan saya Mangku dari Kami Box. Jadi Kami Box ini adalah perusahaan pengumpulan sampah daur ulang. Awal mulanya kita berdiri itu di sekitar 2 tahun lalu. Kita fokus awal di kertas dan kardus. Oke, cuma beriring jalannya waktu kita melihat bahwa sampah itu bukan hanya dari kertas dan kardus saja, tapi juga berbagai jenis sampah yang lain. Contohnya plastik. Jadi kita juga mulai coba mempelajari mengenai jenis-jenis sampah yang lain, mulai dari plastik, botol kaca, minyak jelantah, logam, itu kita coba pelajari dan kita terima gitu. Jadi kalau dari Kami Box sendiri fokusnya lebih ke pengumpulan dan pemilahan. Nantinya kita juga akan salurkan sampah-sampah yang sudah terpilah tersebut ke industri daur ulang gitu. Nah, harapannya ke depan sih kita sebetulnya pengennya bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat kita untuk bisa lebih aware dengan sampah ini. Bahwa sampah ini sebetulnya jangan langsung dibuang, tapi sampah ini bisa diolah, kita bisa kasih kehidupan selanjutnya untuk sampah ini menjadi produk yang baru. Jadi gimana masyarakat atau sumber sampah yang maksudnya sampah ini kan bersumber dari rumah tangga biasanya ya, perorangan pribadi kita, mereka bisa lebih aware untuk bisa bertanggung jawab dengan sampahnya. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Mangku. Ya, yang terakhir, Mas Faris baru datang karena hujan lebat ya di luar ya. Ya, silakan Mas Faris. Nah, Mas Faris dari PT Kibumi. Nah, mari kita dengar gimana cerita awalnya nih Kibumi. Ya, selamat pagi. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf terlambat. Jadi kalau Kibumi itu sebenarnya kalau tadi ada Mas Ernest yang fokusnya dari rumah tangga, kemudian ada apa namanya ekosistem yang fokusnya dari area timur dan kemudian di sisi recyclingnya, kemudian ada Kami Box yang kemudian bikin drop point. Kalau kami sendiri fokusnya adalah perbaikan value chains-nya. Jadi fokus kami tadi di sisi lapak. Jadi kalau perlu diketahui 80% sampah yang ada di Indonesia yang kemudian bisa dikumpulkan dan didistribusikan ke industri daur ulang, itu 80% berasal dari informal sektor. Yang mana mungkin Bapak dan Ibu semua tahu itu namanya kita sebutnya biasa pemulung, kemudian lapak sampah, mungkin yang terkenal lapak-lapak Madura, ya kan, besi dan lain-lain. Nah, fokus Kibumi adalah untuk melakukan agregasi ke value chain ini. Kita melakukan modernisasi, kita melakukan edukasi supaya kemudian bisnis mereka bisa berjalan secara berkelanjutan, kemudian lebih sustainable lagi. Itu yang kami lakukan. Nah, selain itu kita juga membantu mereka dari sisi logistik. Itulah kenapa kita juga bangun beberapa logistik hub sehingga lapak-lapak ini kan lokasi lapak-lapak ini kan spread banget, tersebar banget. Sedangkan lokasi ke lokasi pabrik itu jaraknya jauh-jauh dan terpusat di 2 titik saja. Kalau di Jawa ya. Tadi benar kata Pak Alex bahwa kalau sampah low value itu musuhnya adalah logistik. Jangan kalau low value, high value pun musuhnya itu masih logistik nih Pak. Jadi kita mencoba memotong jarak antara lapak-lapak ini, apalagi kekuatan modal lapak ini kan rendah. Kita berharap dengan perbaikan-perbaikan ini mereka bisa mengumpulkan sampah lebih banyak lagi. Dan lapak-lapak ini kan punya pemulung. Jadi kalau bapak-bapak lihat pemulung itu sebenarnya nggak bekerja sendiri. Pemulung-pemulung itu punya induknya, punya induk semang. Induk semangnya adalah lapak sampah. Nah, kalau bisnis lapaknya semakin bagus, kemudian bisa memberi lebih banyak lagi, membayar lebih banyak lagi ke pemulung, secara tidak langsung kita berharap tingkat keekonomian dan kesejahteraan teman-teman lapak, pemulung ini bisa semakin baik lagi. Itu satu sisi. Sisi keduanya kita berharap semakin sedikit lagi sampah yang kemudian mencemari lingkungan atau terbuang ke TPA. Karena kemudian informal sektor kita bisa bergerak lebih baik lagi. Dan kita berharap kedepannya mungkin dengan dukungan Adupi dan dukungan dari teman-teman lainnya, kita berharap bisa nanti kedepannya ada integrasi antara formal sektor dan informal sektor sehingga secara keseluruhan ekosistem persampahan kita bisa semakin baik lagi. Itu sih yang kemudian Kibumi lakukan. Makasih banyak Pak. Baik, terima kasih.
Jadi kita udah dengar masing-masing bagaimana startup yang mereka dirikan. Ternyata ada pasarnya dan mereka juga punya fokus masing-masing. Kalau Mas Faris fokusnya bekerja sama dengan pemulung-pemulung atau pelapa-pelapa kecil, kemudian mengkolek, mengambil, kemudian memilah dan menjual kembali produknya ke industri-industri daur ulang. Kalau Mas Ernest fokus ke pengolahan sampah kawasan dan pabrik-pabrik. Nah, itu dikelola dan juga diolah lagi dan dijual kepada pendaur ulang yang membutuhkan. Kemudian juga kita menginspirasi juga itu Pak Alex dengan Reko, mulai dari daerah timur Indonesia, bagaimana mengatasi masalah sampah-sampah low value yang seperti sachet, kemudian kresek gitu ya. Yang selama ini mungkin kita banyak buang dan banyak lihat di TPA. Nah itu sekarang udah ada di pengumpulnya di daerah timur dan mungkin juga di Jawa juga udah ada, cuman belum terlihat gitu. Nah Pak Mangku juga kelihatan. Tapi dari keempatnya kita mendengar tadi masalahnya adalah logistik. Nah itu gimana tuh memecahkan masalah itu dan kira-kira menurut Mas Faris, Mas Ernest sama Mas Alek sama Pak Mangku gimana tuh tantangan logistik kita itu? Solusinya ke depan gimana? Itu benar-benar merupakan tantangan yang besar atau gimana di samping marketnya gitu loh. Selain logistik apalagi gitu? Siapa yang mau jawab nih silakan nih. Karena saya baca tadi garis merahnya adalah logistik gitu. Ya silakan Mas. Oke, mungkin dari perspektif saya dulu ya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain punya perspektif yang berbeda-beda. Memang tantangan tersendiri itu adalah di logistik. Dimana kalau biaya logistik per volume atau per kilo kan tetap sama ya. Tapi bedanya kalau misalkan produk jadi dikirim harganya tinggi karena ada margin-marginnya. Tapi kalau misalkan sampah itu kan volumenya sama-sama gede nih. Tapi nilai value per volume-nya lebih kecil. Ambil contohnya sederhana lah, kalau logistiknya motor. Kita bawa satu kantong, isinya misalkan botol air mineral gitu. Harganya 3.000, 4.000. Tapi pas begitu jadi sampah kita biaya nyetir motornya kan sama kan. Tapi harga botolnya paling berapa? Rp50 atau Rp100 gitu. Nah itulah memang jadi tantangan tersendiri. Nah kalau kita di Rekosistem melihatnya memang gimana logistik itu harus bisa produktif. Berarti harus ada model yang kita buat. Model yang dipercaya Rekosistem kenapa kita masuknya ke area perumahan, ke area untuk gedung-gedung. Biar biaya logistik waktu ngumpulin itu bisa lebih produktif. Lebih produktif kenapa? Karena kita bisa ngangkut sampah se-area tersebut, se-perumahan tersebut, sehingga dia produktif. Di sistem cluster gitu ya? ya? Di sisi cluster atau kompleks tersebut. Ya. Barulah di titik itu kita pasti ada hub besarnya. Hub besarnya itu tujuannya untuk ya udah dari sana, udah dikumpul, ngumpulinnya kita dibayar, bawa ke hub, dipilah-pilah. Baru akhirnya didistribusiin. Kalau saya dari perspektif sebagai off-taker, jadi sebagai hilir lah ya. Nomor satu saya setuju sama Mas Faris, integrasi. Karena asimetri informasi itu masih terjadi di sini. Contohnya saya ada pabrik di daerah Pasuruan. Belum tentu yang radius 10 km atau 50 km dari saya, lapak-lapaknya itu kenal saya. Padahal kan harusnya mereka bisa jual ke saya. Mereka malah jualnya ke Surabaya, jualnya ke Semarang, atau yang konyol lagi dijual ke Jakarta. Dan saya pun pabrik di Jawa Timur, saya ada beli barang dari Jakarta. Nah seharusnya kalau asimetri informasi itu tidak terjadi, saya bisa menjadi agregator dari sekitar saya. Yang di Jakarta jadi agregator di sekitar mereka. Seperti itu. Untuk di luar pulau, masalahnya itu adalah bagaimana para produsen ini bisa mendekat kepada lapak-lapak itu. Tapi masalahnya lagi adalah dari demand-nya. Demand-nya barang daur ulang ini terpusat di Jawa. Sehingga kita challenge-nya bikin di luar pulau ini harus menghitung lagi demand-nya juga. Tapi tetaplah apapun mengirim barang yang sudah setengah jadi daripada mengirim barang yang masih sampah, pasti harganya bisa 50% sampai 100% lebih murah. Pengalaman saya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Eri. Apa peran masyarakat umum nih?
dalam mendukung usaha-usaha yang sekarang teman-teman lakonin gitu. Nah kira-kira itu gimana itu? Ada nggak peluang peran serta masyarakat dalam mengumpulkan kembali atau memilah kembali, kemudian ada benefit nggak untuk masyarakat gitu loh setelah mereka kumpulkan gitu. Ini kalau langsung ke rumah tangga mungkin Pak Mangku sama Ko Ernest Iya bisa ngomong nih. silakan kita bebas nih, sesi bebas. Oke. Jadi kalau peran serta masyarakat sih menurut saya itu salah satu poin yang bisa kita yang bisa kita dorong lah ya buat ikut berpartisipasi. Masalah operasional itu satu hal, terkait dengan lapak dan integrasinya itu hal lainnya, dan partisipasi masyarakat yaitu bagian lain juga yang untuk melengkapi proses pengelolaan sampah yang lebih baik. Nah, kenapa penting nih partisipasi masyarakat? Itu untuk tingkatin kualitas sampah yang buat didaur ulang. Karena kan kalau pemilahan sudah terjadi dari sumber, kontaminasi kan akan lebih rendah, terus kualitasnya juga kan kualitas langsung baru habis dikonsumsi jadi sampah nih. Ini langsung dari rumah masih fresh lah. Belum ada kontaminasi atau campuran-campuran lainnya ketika pengangkutan. Nah, jadi apa yang peran serta yang bisa dilakukan sederhana, memilah antara yang bisa didaur ulang sama yang sulit didaur ulang. Kalau mungkin orang-orang mikir himbauan dari bank sampah atau himbauan dari dinas, milah sampai 4 jenis, 10 jenis, atau bahkan sampai ada yang 16 jenis baru bisa disetor misalkan ke bank sampah. Menurut saya itu metode yang masih kejauhan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan hal yang sederhana aja dulu, milah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Karena melakukan pemilahan sampah buat masyarakat itu kan seperti melakukan habit baru atau kebiasaan baru. Ketika kita mulai kebiasaan baru nggak mungkin kita langsung ngelakuin yang ideal. Sama halnya ketika kita mau mulai lari lah ibaratnya. Nggak mungkin kita lari langsung full maraton. Di hari pertama kita mulai belajar lari. Pasti kita dari jalan santai dulu, jogging 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 21, baru bisa maraton. Sama halnya juga dengan ini. Jadi yang bisa dilakukan adalah memilah dengan sederhana. Memisahkan antara yang sulit didaur ulang dan yang bisa didaur ulang. Kuncinya apa? Lihat aja, kalau itu kering biasanya hasilnya, sampahnya, itu bisa didaur ulang. Kalau udah basah atau kontaminasi basahnya tinggi itu yang lebih sulit didaur ulang gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Sebetulnya sih secara garis besar sangat setuju sama Mas Ernest. Intinya adalah inisiatif partisipasi masyarakat ya untuk bisa memilah. Karena betul kalau kita sudah mulai memilah dari sumber pastinya kualitas sampah akan lebih baik dan value-nya pun juga akan lebih baik gitu. Lalu bagaimana setelah memilah? Atau sebelum memilah deh, bagaimana dengan kita bisa tahu jenis sampah apa yang bisa didaur ulang gitu. Mungkin nanti bisa cek Instagramnya kami Box ataupun Rekosistem, pasti itu ada edukasinya mengenai itu. Itu bisa. Lalu setelah memilah bagaimana? Nah setelah memilah bisa disalurkan salah satunya, contoh Mas Faris bilang, ke pemulung, nggak apa-apa. Karena pasti pemulung mereka akan menjadikan itu value. Pasti akan dijual ke lapak-lapak gitu. Atau misalnya kalau misalnya di rumah yang nggak ada pemulung, bisa cari tahu Dropbox terdekat Rekosistem. Atau kalau misalnya nyata dekat dengan tempatnya kami Box, bisa ke tempat kami Box. Atau mungkin bank sampah unit yang ada di sekitar rumahnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Kamibox.id, jadi jenis sampah apa aja yang bisa dikelola dan di mana titik pengumpulannya Kami Box, nanti silakan. Kalau Reko di mana Pak Lek? Di Instagram atau website kami di recovered.id. Recover.id, ya. Itu juga ada jenis produk yang jenis limbah yang bisa dikumpulin dan titik-titik ininya ya. Kalau kami sih nggak langsung ke situ ya. Jadi collection kami skala kota. Jadi kayak di Ambon. Oh kota ya? Iya, jadi sampahnya kota kami olah. Oke. Yang di Sulawesi juga gitu. Oh sekarang sudah ada di Ambon dan Sulawesi? Iya di Goa. Oke, jadi yang Bapak Ibu yang dari Sulawesi dan Ambon silakan nanti lihat websitenya Reko gitu. Kemudian Mas Ernest, Rekosistem apa namanya Mas? Oke, kalau website kita di www.rekosistem.com atau kalau misalkan Instagram kita di @rekosistem. Terus kalau mau fitur kita ada di Google Play Store ataupun Apple. Ini ada Rekosistem nih, warna biru.
Jadi kalau diklik nanti di situ bisa cari drop point terdekat dari ekosistem. ada drop buat point-nya ya. ngedrop dan di situ ada panduannya juga. Jenis sampah apa yang bisa diterima, gimana cara ngemasnya dan apa rewardnya. Rewardnya bisa ditukar kalau kita sih jadi points-nya ekosistem Oke. yang nanti bisa ditukerin jadi e-wallet ataupun jadi voucher gitu. Oh oke, bisa belanja dong kalau gitu. Tergantung, ada misalkan belanja atau kita terakhir nih ada kerjasama misalkan sama Ancol. Jadi tiket Ancol Oh, bisa oke. ditukar dari poin share ekosistem dengan Oh, oke. konversi yang lebih murah gitu. Oke baik, ya sangat inovatif sekali itu ekosistem. Mas Faris dari Kibumi. Kalau Kibumi bisa dicek di Instagram ya, di kibumi.id. Kalau masalah jenis-jenis sampah, kita nggak ada, cuman karena kita tadi agregasi Pak Heri ya. Jadi mungkin lebih banyak informasi tentang ekonomi sirkular, tentang daur ulang dan lain-lain. Teman-teman bisa baca di Instagram kita, ada banyak di situ. Oke baik, jadi kibumi.id. Tantangan terbesar selain logistik tadi yang disampaikan itu, kira-kira ada lagi nggak ini? Apakah kesadaran masyarakat atau kira-kira apa lagi Mas? Jadi sebenarnya tantangan paling besar adalah bukan cuma kesadaran masyarakat, tapi kesadaran seluruh pihak ya Pak. Jadi karena kita bicara daur ulang ini bicara multi stakeholder, mulai dari government selaku regulator, bagaimana kemudian sebenarnya ada beberapa regulasi simpel yang kemudian bisa mempermudah. Salah satu contohnya misalnya ada regulasi penjadwalan penjemputan. Di mana misalnya kalau ini penjadwalan penjemputan sebenarnya kita udah ketinggalan beberapa puluh tahun ya dari negara-negara lain, sebenarnya simpel. Kayak misalnya plastik dijemput hari apa, kaca dijemput hari apa. Cuman ya tadi kesadaran pemerintah terhadap ekonomi sirkular, terhadap daur ulang ini juga masih rendah. Kemudian dari sisi produsen ya kan, terutama FMCG bagaimana kemudian orientasi kemasan mereka adalah orientasi yang kemudian mudah didaur ulang. Ya kan, yang tidak hanya secara cost rendah tapi secara daur ulang juga rendah. Artinya ini perlu penyadaran bersama juga. Dan yang terakhir adalah masyarakat kita. Bagaimana kemudian masyarakat juga bisa lebih punya kesadaran. Cuman perlu kita sadari di sekolah saja kita nggak diajarkan memilah. Saya dari SD, SMP sampai kuliah tuh nggak diajarin milah sampah, ya kan? Jadi gimana caranya masyarakat kita, benar tadi pada kata Pak Ernest. Sekarang kita masyarakat kita oleh pemerintah dituntut 5 kategori. Satu kategori aja susah gitu. Kenapa saya bilang satu kategori aja susah? Karena satu kategori saja masih dibuang sembarangan. Ya kan, bagaimana kemudian disuruh masyarakat kita bikin 5 kategori, 7 kategori. Makanya tadi pendekatan yang sangat bagus dari Pak Ernest. Bahwa mulai saja dari 2, 1, kedua. Ya kan, kalau dulu mulainya dari buanglah pada tempatnya. Oke, sekarang alhamdulillah kita lihat tempat-tempat publik area kita sudah mulai rapi, dibuang pada tempatnya. Dinaikkan dari 1 jadi 2. Dan terakhir mungkin ini dari saya, bahwa ekonomi sirkular itu sangat penting. Ekonomi sirkular ini menjaga nilai. Kalau selama ini kita mengalami krisis alam, climate change dan lain-lain, nggak lebih penyebab utama itu karena kita mengadopsi ekonomi linear. Kita eksploitasi alam, ya kan, dapat value sekian, kemudian jadi sampah, value-nya hilang. Untuk menciptakan value baru digunakan lagi, ambil lagi dari bumi. Bikin value baru, dibuang lagi jadi 0. Nah itulah kenapa ekonomi sirkular penting. Daur ulang kenapa penting. Dari semua aspek reduce, reuse, recycle, semua penting. Tapi kemudian recycle ini jadi senjata paling ampuhnya di ujung. Karena ini yang kemudian menciptakan nilai dan mempertahankan nilai, bahkan bisa meningkatkan nilainya. Dari sampah yang kita bilang gak ada nilai, bisa jadi ada nilainya. Seperti bantal ini. Bantal ini kan kalau dijual bisa berapa nih Pak? 20.000 somehow ya kan. Padahal awalnya dari 0 karena kita sudah menganggap sampah. Dia menciptakan nilai kembali. Oleh karenanya tadi himbauan saya, mari 3R aja dulu, reduce, reuse, dan recycle. Demikian, mungkin dari Pak Ernest. Mungkin tambahan sedikit, jadi tantangannya adalah untuk kita bisa belajar untuk fokus. Dan mulai dari hal yang penting dulu. Karena masalah sampah kan banyak ya. Seringkali kita mau ngelakuin tuh end to end, dari awal sampai akhir gitu. Dan pengennya ngelakuinnya ideal. Ambil contoh kan tadi kenapa harus milah sampai 4-5 jenis. Karena pengennya langsung ideal. Padahal buat nyampe target yang ideal, kalau kita adanya di sini, jauh kan gapnya, nggak akan pernah kejadian. Selama ini kita yang mau lakukan inovasi di sini, mau buat gap dari sini ke sini terus. Kesannya kalau buat ke sini tuh sangat berdosa gitu. Kayak, pengelolaan sampah harusnya tuh sampai ideal banget, dituntut ideal dengan nilai ekonomis yang kecil. Padahal harusnya ya nggak apa-apa belum ideal. Kalau kita ngelakuin model yang belum 100% daur ulang, misalkan dari yang tadinya 7% jadi 20, jadi 30,
itu udah improvement. Nah seringkali kan kita pemain di sini karena identik dengan unsur nilai sosial, nilai lingkungan, harusnya itu sangat seideal mungkin. Menurut saya kita harus belajar untuk bisa melakukan prioritisasi dan realistis sih untuk membuat step-stepnya. Penting ada progresnya ya, gitu betul. ya. Kalau saya sih lebih membahas dari kesadaran kita untuk juga menggunakan produk daur ulang. Jadi karena nyambung tadi masalah value ya, kenapa value barang daur ulang itu murah? Karena demand-nya juga rendah. Contohnya yang saya cermati mungkin dari PET ya, mungkin botol PET kayak Mas Faris yang kumpulkan, dari 5 tahun lalu harganya tuh naik terus, dan bahkan tahun ini itu ada anomali di mana di luar negeri itu harganya turun, di Indonesia harganya naik atau at least stabil lah. Kenapa? Karena produsen-produsen di dalam negeri sudah mulai sadar untuk mengganti barangnya dengan daur ulang, entah sebagian atau seluruhnya. Nah hal ini yang harusnya bisa dilakukan, dimulai dari kita dulu. Jadi kita harus menghilangkan stigma bahwa barang plastik daur ulang itu jelek, bau. Karena sebenarnya dengan treatment yang pas, bahkan barang plastik daur ulang ini bisa digunakan untuk food contact, bisa untuk makanan, dan juga bahkan bisa menyamai barang plastik orisinil. Nah jadi dengan adanya kesadaran dari kita, selain tadi memilah, jadi kita juga harus menciptakan demand untuk market itu, sehingga ekosistem ini bisa tumbuh. Mungkin seperti itu sih. Mungkin saya tambahin untuk Pak Mangku nih, untuk ini masih ada peluang nggak untuk usaha-usaha daur ulang ini ke depan Pak Mangku? Pasti Pak, karena jumlah sampah kita, timbulan sampah kita sangat-sangat banyak. Oke. Dan sampah itu bisa saya bilang nggak akan hilang ya. Benar. Nggak akan hilang. Ya. Jadi peluangnya itu masih sangat banyak, masih sangat luas. Bahkan kayak Pak Alex bisa main di area Indonesia Timur yang mungkin pemainnya masih sangat sedikit. Itu jadi peluangnya kalau di Indonesia itu masih sangat banyak gitu. Oke, saya kira itu ya kata-kata terakhir itu yang dari Pak Mangku ini, peluang untuk usaha pengolahan sampah ini masih banyak karena Indonesia ekosistemnya belum terlalu tertata dengan baik. Nah mudah-mudahan dengan ide-ide dan inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman muda dan dengan startup-startupnya ini makin akan berkembang dan menemukan polanya sendiri, ya pasti akan makin berkembang lebih baik sampai ketemu fokusnya apa, kemudian formatnya seperti apa gitu ya usaha pengolahan ini. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam acara kita hari ini. Baik, dengan sesi foto bersama kita akhiri acara kita dengan ucapkan terima kasih kepada narasumber kita semua. Mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi kita semua, membuka wawasan untuk Indonesia lebih bersih ke depan. Terima kasih.